Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pro kontra hilirisasi semakin mencuat pasca debat calon wakil presiden pada 21 Januari 2024. Terlihat pada perdebatan Gibran Rakabuming Raka dengan Muhaimin Iskandar. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pada debat Cawapres bahwa hilirisasi itu harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya, termasuk hilirisasi tambang. Berbeda halnya dengan Gus Muhaimin yang menentang perkataan Mas Gibran. Gus Imin menilai hilirisasi tidak mensejahterakan masyarakat, malah menyengsarakan rakyat. Hilirisasi tambang yang dilakukan di Sulawesi Tengah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi meningkat hingga 13% pada tahun 2023. Namun sayangnya tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini diamini oleh sosiolog Universitas Hasanuddin. Orang-orang lokal yang hidup di sekitar hutan, yang turun-temurun sudah tinggal di sana beratus-ratus tahun, itu harus kehilangan livelihood mereka. Dan mereka terpaksa harus bekerja di industri pertambangan, di mana membutuhkan skill yang tinggi ya. Jadi bukan hanya bermodalkan tenaga kerja. Nah, SDM mereka tidak siap, terpaksa mereka masuk kategori kelas yang disebut antropolog dari ENU, proletarianisasi atau semi proletarianisasi, di mana orang-orang yang lokal di situ hanya mengandalkan tenaga kerjanya saja. Jadi tidak mengandalkan skillnya. Jadi mereka berada di bawah lapis terbawah dari angkatan kerja yang dipekerjakan di industri pertambangan. Nah, saya pikir itu Gus Muhaimin singgung itu karena ya berkaitan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, kemudian kesenjangan sosial, dan angka-angka kemiskinan. Proses hilirisasi itu tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan yang melimpah dalam waktu singkat, tetapi kita harus bijaksana dalam mengawal secara berhati-hati. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, debat Cawapres yang dilaksanakan pada Minggu 21 Januari 2024 lalu menyita banyak perhatian masyarakat, terutama terhadap calon wakil presiden dari pasangan nomor urut 2 yang dinilai tidak sopan terhadap Cawapres lain. Lantas bagaimana tanggapan Guru Besar Universitas Hasanuddin? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden dari pasangan nomor urut 2, masih hangat diperbincangkan usai debat Cawapres keempat pada Minggu 21 Januari 2024 lalu di Jakarta Convention Center. Pasalnya, pada debat tersebut, Gibran menunjukkan gestur tubuh yang dinilai tidak sopan kepada Cawapres lainnya. Bahkan banyak warganet yang menuding Gibran sengaja mengajukan pertanyaan untuk mempermalukan lawan bicaranya. Selama debat, Gibran disebut memberikan gimik yang tidak biasa, yang membuatnya disebut tidak sopan di atas panggung selama debat Cawapres kemarin. Profesor Dr. Armin MSI juga mengatakan bahwa debat memang pada dasarnya harus saling menyerang. Namun mesti diperhatikan bahwa menyerang yang dimaksud adalah dalam hal akademik. Calon yang berkualitas itu, yang KPPL, itu jelas dia punya daftar riwayat hidup, di mana sekolah, apa sekolahnya, apa pengalamannya, dan apa prestasinya selama dia memimpin. Karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lalu dia jawab, belum tentu kapasitas aslinya. Siapa tahu dia hafal. Siapa bisa kontrol bahwa pertanyaan itu tidak diketahui oleh pasangan calon tertentu? Siapa bisa kontrol? Mudah-mudahan dia tidak tahu. Kalau dia memang jawab berdasarkan kompetensi otaknya, bukan karena sudah dihafal atau sudah diberitahukan lebih dahulu, berarti kapabilitasnya itu bagus. Tapi kan coba bandingkan latar belakang pendidikan. Dia kan SMK kelas 2 tambah kursus di Singapura, itu yang disetarakan SMA. Baru lama itu yang PhD Amerika, saya lagi belum tentu saya bisa kelakar Anies. Karena dia profesor doktor yang sangat cerdas. Nah, jadi kalau saya, apalagi Profesor Dr. Mahfud MD,
Nah biar bersusuku itu, bersusuku itu karena coba pertanyaan itu adalah pertanyaan bebas. Ini kan persoalannya ini apakah pertanyaan itu terkontrol bahwa tidak diketahui oleh pihak manapun. Nah, kalau tidak terkontrol, nah itu kan bisa saja bocor. Dan kalau bocor dan sampai kepada orang yang berkepentingan, bisa lancar dia jawab kan sudah hafal. Seharusnya itu debat itu memang harus saling menyerang kalau menurut saya, tapi jangan mempermalukan, saling menyerang saja secara akademis. Seperti saya contohkan debat presiden di Amerika. Ada calon presiden di Amerika mengatakan begini, saya kalau terpilih menjadi presiden, saya tidak akan terapkan hukuman mati. Didebat oleh pasangan calon lain, dia mengatakan, apa sikap Anda kalau Anda jadi presiden, tapi anak istri Anda yang diperkosa? Hukuman apa yang pantas kepada pemerkosa dan pembunuh itu? Anak dan istrimu diperkosa lalu dibunuh. Hukuman apa yang pantas bagi orang itu? Apakah kau tolak itu hukuman mati bagi pemerkosa dan pembunuh anak istrimu? Tidak bisa jawab. Itu yang disebut debat. Jadi program-programnya itu yang didebat. Jangan bikin istilah-istilah yang tidak ada di program. Harus yang apa yang dia katakan capres lain atau cawapres lain, kebijakan apa yang dia rumuskan, itu yang Anda kritik. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau ini? Apa jawaban Anda? Atau membuat program tandingannya jauh lebih unggul daripada program yang dicanangkan oleh cawapres di sebelah. Itu sebenarnya debat. Prestasi gemilang Timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 telah mengguncang jagat sepak bola dengan langkah mereka yang berani melangkah ke babak 16 besar. Dengan performa luar biasa selama fase grup, Timnas Indonesia berhasil mengamankan tempatnya di tahap knockout, memicu berbagai tanggapan dan harapan dari para penggemar sepak bola di seluruh Indonesia. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Di tengah sorotan internasional pada ajang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia mampu menunjukkan performa cemerlang yang membawa mereka melangkah ke babak 16 besar. Prestasi ini telah menjadi pusat perhatian para penggemar sepak bola di seluruh negeri, memicu berbagai reaksi dan harapan. Dengan kemenangan-kemenangan penting dan keterampilan yang menawan, Timnas Indonesia berhasil mencapai fase knockout dengan kepercayaan diri yang tinggi. Beberapa penggemar sepak bola memberikan tanggapan mereka terhadap pencapaian luar biasa ini. Prestasi ini membawa semangat baru bagi sepak bola Indonesia. Semua penggemar merasa terinspirasi dan berharap Timnas dapat mempertahankan performa mereka hingga akhir turnamen. Selain tanggapan positif dari penggemar, ada juga harapan besar terkait masa depan sepak bola Indonesia. Dengan semangat yang menggebu-gebu, Timnas Indonesia bersiap untuk menghadapi tantangan-tantangan baru di babak 16 besar. Para penggemar dan peminat sepak bola di Indonesia tidak sabar untuk melihat bagaimana perjalanan mereka akan berlanjut dalam turnamen ini. Fatir, selaku mahasiswa yang juga penggemar sepak bola, menuturkan bahwa dirinya sangat bangga melihat Timnas Indonesia mencapai 16 besar. Sebagai seorang pecinta sepak bola tentu saja senang ya, sebagai pecinta Timnas juga, karena bisa menjadi saksi sejarah dari terciptanya sejarah baru di dunia persepak bolaan Indonesia. Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Asia yang dari dulu itu sudah didamba-dambakan, yang kita kan juga sudah absen selama kurang lebih 16-17 tahun dari Piala Asia. Setelah kembalinya langsung mengukir sejarah. Jadi sangat-sangat senang tentu saja. Kalau menurut saya yang menjadi faktor dari keberhasilan timnas ini tentu saja dari kerja keras pemain-pemain itu sendiri, dari bagaimana pelatih coach Shin Tae-yong yang
kita tahu semua bahwa beliau berani meng-cut 1 sampai 2 generasi untuk betul-betul membuild up kembali timnas kita ini sehingga betul-betul dapat menerjemahkan instruksi dan racikan taktiknya sehingga di lapangan itu para pemain benar-benar cair begitu antara pemain keturunan, pemain lokal. Jadi kalau orang-orang bilang faktor keberuntungan timnas itu pasti ada, yang kalau kita tahu dari timnas Kyrgyzstan yang imbang melawan Oman. Tapi kalau menurut saya ada salah satu faktor kunci juga, yaitu ya keberhasilan timnas sendiri untuk bisa survive, bisa mendapatkan poin. Karena kalau timnas sendiri tidak menang atau tidak mendapatkan poin, misal lawan Vietnam kan kemarin, itu kan sama saja nol kan. Jadi kalau menurut saya salah satu faktor kunci yaitu kerja keras dari dan kegigihan dari pemain muda timnas Indonesia ini. Mari kita bersama-sama berdoa dan mendukung timnas Indonesia dalam pencapaian prestasi yang lebih gemilang di masa depan. Feni Septiani Samuel, Nabil Tamam, Unhas TV. Presiden Joko Widodo menciptakan kehebohan politik setelah pernyataannya yang kontradiktif mengenai netralitas pejabat pemerintahan dalam pemilihan umum, mengundang pertanyaan yang serius tentang integritas dan keberpihakan dalam struktur politik Indonesia. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Presiden Joko Widodo kembali menjadi pusat perhatian setelah pernyataan kontroversialnya tentang netralitas dan keberpihakan dalam pemilihan umum. Pada tanggal 23 November 2023, Presiden Jokowi mendesak pejabat pemerintahan untuk tetap netral dalam proses politik. Namun pernyataan terbarunya yang mengizinkan Presiden dan Menteri untuk berpihak memunculkan sorotan terhadap keselarasan prinsip dalam pemerintahan. Pernyataan tersebut memicu perdebatan tentang batasan keterlibatan politik pejabat pemerintahan, terutama dalam konteks netralitas dan integritas institusi. Beberapa ahli politik menyatakan bahwa keterlibatan langsung Presiden dalam dukungan terhadap paslon, terutama anaknya sendiri, membawa implikasi etis yang serius. Profesor Dr. Armin Arsyad MSI, selaku Guru Besar Departemen Ilmu Politik Unhas, menjelaskan bahwa ketika Presiden atau pejabat pemerintahan memberikan dukungan pada paslon tertentu, hal itu mengancam integritas proses demokratis dan menciptakan celah untuk konflik kepentingan yang tidak diinginkan. Ya, beberapa waktu lalu, kalau saya tidak salah 23 November 2023, Pak Jokowi memerintahkan kepada seluruh PJ Wali Kota dan Gubernur dan pejabat pusat untuk tidak melakukan kampanye atau berpihak pada salah satu pasangan calon. Tapi kemarin ada lagi videonya yang membolehkan Jokowi boleh kampanye dengan alasan dia pejabat publik, dia boleh berkampanye dan berpihak pada salah satu pasangan calon. Kalau menurut saya, idealnya itu presiden itu adalah milik seluruh elemen bangsa. Karena dia milik seluruh elemen bangsa, maka dia harus mengangkat dirinya satu tingkat lebih tinggi di atas semua pasangan calon. Lalu dia menunjukkan kebijakannya, yaitu kepentingan bangsa dan negara, yaitu kepentingan seluruh bangsa Indonesia, bukan kepentingan salah satu pasangan calon. Karena itu, idealnya Jokowi sebagai individu, sebagai pemegang kedaulatan, boleh berpihak pada salah satu pasangan calon. Tapi dalam kapasitas sebagai presiden, idealnya itu Pak Jokowi, dia berada di atas semua golongan yang bersaing, di atas semua pasangan calon yang sedang bersaing saat ini, yaitu pasangan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Tidak boleh dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berpihak pada salah satu pasangan calon. Jadi kalau menurut saya sebagai individu, sebagai Jokowi sebagai pemegang kedaulatan rakyat, itu boleh berpihak di dalam bilik. Karena Pak Jokowi kan
kepala negara, kepala pemerintahan yang membawahi seluruh pegawai negeri di Indonesia, di mana aturannya PNS itu tidak boleh berpihak, dia harus netral, memberikan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat, padahal dia bosnya. Kemudian yang kedua, kalau Jokowi sebagai presiden berpihak, maka seluruh struktur politik dan struktur pemerintahan yang dia kuasai, dia bisa manfaatkan untuk memenangkan pasangan calon tertentu di mana dia berpihak. Meskipun berdasarkan peraturan perundang-undangan, belum ada yang melarang presiden berpihak. Belum ada aturan yang melarang presiden berpihak. Tetapi secara ideal normatif, itu idealnya Jokowi itu adalah milik bangsa Indonesia. Di semua golongan, dan karena itu dia tidak boleh memihak pada salah satu pasangan calon. Dengan polemik ini terus berkembang, tekanan untuk mempertahankan integritas dan netralitas pemerintahan semakin meningkat. Sementara pertanyaan tentang kesesuaian antara prinsip dan tindakan dalam politik terus menjadi sorotan dalam panggung politik Indonesia. Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Salah. Apa berita?